channel. Kali ini saya akan menginformasikan troubleshooting ANPK 2021 teman-teman. Jadi troubleshooting apa saja dan bagaimana solusinya. Baik, kita langsung aja dimasuk di troubleshootingnya ya teman-teman. Jadi troubleshooting ANPK 2021. Oke, yang pertama yaitu adalah penyebab waiting server ready. Jadi di mana waktu menjalankan example proctor di sini pasti ada virtual machine, CPI shutdown, dan di sebelah kanannya ini hanya berjalan waiting server ready terus begitu dan seterusnya tidak jalan dan hanya waiting server ready. Jadi yang pertama yaitu ada tersetting ke jaringan lokal belum diberikan IP dengan segmen 0 teman-teman. Jadi bisa dicek di IP-nya, jadi di lokal area networknya segmennya sudah 0 atau belum. Bila belum 0 bisa dirubah. Terus yang kedua, waiting VRD service ready disebabkan karena salahnya pengaturan di VM untuk adapter 1. Jadi di situ ada pengaturan di setting di VM-nya ya, ada adapter 1 dan adapter 2. Jadi untuk adapter 1-nya bisa dipilih bright, untuk adapter 2-nya bisa dipilih. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk yang ketiga, VM tidak berhasil dijalankan. Jadi mengakibatkan seperti itu. Jadi bisa dilihat yaitu yang pertama yaitu tadi untuk solusi waiting server ready adalah adapter setting ke jaringan lokal belum diberikan IP dengan segmen 0. Maka kita masuk ke pengaturan network and connection host server itu, lalu pada adapter NIC yang terhubung di klien kanan, di klien klik kanan, lalu properties di sini masuk di local area networknya teman-teman. Bisa di sebelah kanan biasanya ya, di sini ada local area network. Area networknya bisa dipilih, lalu properties, lalu double klik internet protokol yang versi 4. Jadi yang di sini ya, jadi dipilih yang internet protokol versi 4, setting IP dengan segmen 0.192 contoh .168.0 sekian. Nah, seperti ini. Lalu subnet masnya diisi default aja seperti itu. Baik, lanjutnya untuk yang penanganan kedua, cek kembali pengaturan network di VirtualBox-nya apakah sudah benar bridge yang tertuju ke arah klien. Jadi seperti itu. Adapter yang pertama yaitu terpasang adapter terbridge atau bridge adapter yang masih berbahasa Inggris. Ini diarahkan ke kliennya teman-teman ya. Jadi diarahkan ke kliennya, jadi yang mengarah ke klien, ke lab komputer ya, katakanlah seperti itu. Oke, selanjutnya untuk penyebab error VirtualBox-nya, aplikasi example admin belum memiliki nama VirtualBox. Jadi di VirtualBox-nya, aplikasi example-nya belum mempunyai nama VirtualBox-nya. Nanti ada set VirtualBox, bisa dipilih ketika membuat di VM-nya tadi namanya apa, bisa dipilih, di situ pasti akan muncul teman-teman. Jadi baik seperti itu. Makanya di sini error. Di sini klik set virtual machine name di aplikasi example adminnya. Di sini lalu di sini akan muncul otomatis pilih VM name yang telah dibuat. Jadi waktu membuat VM namanya tadi apa, bisa dipilih semisal ANPK, lalu dipilih VM ANPK, lalu diklik set, lalu seperti itu. Lalu klik tombol start virtual machine. Jadi sampai start virtual machine-nya ini tanda panahnya berwarna hijau baru bisa kita jalankan. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, lanjutnya adalah penyebab error browser Chrome tidak dapat menampilkan CPT Sync Web dan aplikasi browser tidak ditemukan. Oke, solusinya yaitu yang pertama adalah klik set Chrome expert-nya. Jadi di sini dipilih master Chrome-nya itu ada di mana. Biasanya ada di C, program file ya teman-teman, Google Chrome application. Nah, ini dipilih Chrome Exe-nya, lalu klik open. Jika aplikasi Chrome bisa digunakan tulisan sebagai example admin, maka
menghilang. Jadi seperti itu. Selanjutnya, penyebab VAD tidak memasukkan password otomatis. Nah, running VAD tanpa menggunakan example admin, lalu belum melakukan setting VirtualBox pada tab display. Jadi belum melakukan setting VirtualBox-nya dari setnya, set mesinnya sama running VAD tanpa menggunakan example admin. Biasanya teman-teman langsung menjalankan dari VM-nya. Oke, tidak diizinkan menjalankan VHD start ya, mesin langsung dari aplikasi VirtualBox. Menjalankan VHD harus melalui example admin yang sudah disediakan, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Tidak muncul tadi berarti tidak izinkan menjalankan VHD start mesin. Jadi langsung dari aplikasi VirtualBox-nya tanpa melalui example. Jadi menjalankan VHD dengan klik tombol start virtual machine. Jadi yang benar jadi melalui ini example admin, teman-teman. Jadi seperti itu. Jika tombol start virtual machine belum berwarna hijau, silakan mengikuti langkah-langkah yang sudah disediakan. Nah, mematikan terlebih dahulu VHD yang sedang berjalan. Selanjutnya klik tombol setting. Lalu di sini klik tombol display, jadi ya. Lalu pada pilihan graphic controller, silakan pilih VBox VGA. Jadi di sini, nah, pada graphic controller, di sini ada VBox VGA. Nah, di sini dipilih VBox VGA, ada VBox SVGA, VMS VGA, dipilih yang VBox VGA. Nah, saya ulangi, masuk di setting, lalu tab display, lalu di pilihan graphic controllernya dipilih VBox VGA. Oke. Nah, selanjutnya penyebab VirtualBox error resource memory yang ada di virtual melewati batas maksimum. Terlalu banyaknya aplikasi yang berjalan. Jadi di sini ada keterangan an error has occurred during virtual machine execution. Jadi adalah resource memorinya yang ada di virtual melewati batas maksimum. Jadi oke, nah, solusinya adalah hapus aplikasi yang sedang berjalan, sekiranya tidak terlalu penting. Kurangi memakan memori pada VirtualBox. Jadi klik di setting di VirtualBox-nya. Sistem pengaturan memori tidak boleh lebih dari warna hijau. Jadi tidak boleh lebih dari warna hijau ini. Nah, mungkin di sini isinya 4996 MB atau di sini tidak apa-apa, yang penting tidak sampai melebihi batas dari warna hijau ini, teman-teman ya. Oke, penyebab VirtualBox error adalah saat membuat virtual machine terdapat error cannot create the machine. Hal tersebut terjadi karena terdapat nama yang sama yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Jadi waktu pertama kali pembuatan virtual machine-nya, bila mana ada yang nama tidak akan bisa, teman-teman, ada yang nama yang sama. Jadi harus nama yang berbeda di pembuatan awal di virtual machine-nya. Jadi seperti itu. Oke, penanganannya membuat virtual machine baru dengan nama yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, lanjutnya penyebab VirtualBox error saat membuat virtual machine terdapat error cannot create the machine UD. Hal tersebut terjadi karena sudah ada virtual yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi hampir sama dengan tadi, tapi ini adalah virtual yang pernah dibuat sebelumnya. Oke, penanganan pertama, klik OK, lalu browser merubah menghapus virtual yang sebelumnya dan membuat virtual baru dengan nama yang berbeda. Penanganan kedua, buka aplikasi command prompt menggunakan administrator. Ketikkan perintah cd c.2/program file program Oracle VirtualBox/. Selanjutnya ketikkan perintah VBoxMinute.exe internal command set ud lalu tanda petik lokasi VHD. Seperti ya, contoh seperti ini ya, bisa lihat. Lalu tekan enter. Nah, baik, lalu selanjutnya penyebab VirtualBox error terjadi ensemble di mesin virtual dikarenakan VHD tidak dapat ditemukan atau digunakan atau ada perubahan nama pada VHD. Jadi di sini ada perubahan nama VHD atau perpindahan tempat VHD. Jadi seperti itu, teman-teman. Baik, penanganannya sesuaikan nama VHD dengan yang sudah terpasang sebelumnya. Jadi lanjut, penyebab VirtualBox error failed to open the internal network. Hal ini terjadi karena driver jaringan berubah atau driver jaringan dihapus atau line card dirubah atau adapter network di disable. Nah, bisa dicek di networknya tadi, sehingga setting adapter di dalam virtual mesin ikut berubah. Seperti itu.
Oke, masuk ke menu adapter setting. Di dalam host server, pastikan adapter setting sudah dalam keadaan enable dan terhubung ke klien. Klik tombol setting di virtual machine. Klik tab network, lalu masuk ke adapter 2 dan pilih adapter yang menuju ke klien, lalu klik OK. Jalankan kembali virtual machine. Jadi masuk di networknya, lalu masuk ke adapter 2, pilih adapter yang menuju ke klien, lalu klik OK. Jadi seperti itu ya teman-teman. Penyebab machine name initializable, runtime error opening. Hal ini terjadi karena file VBox yang ada di VirtualBox hilang atau berubah ekstensinya dikarenakan komputer atau PC mati paksa. Solusinya, buka folder VirtualBox yang ada di C, user, nama, virtual, nama VM yang bermasalah. Rubah ekstensi yang VBox Pred menjadi VBox. Contoh npk 20.VBox diganti menjadi atau dirubah anpk min 20. anpk min 20 adalah nama VM yang dibuat. Jadi ini nama yang baru. Jadi seperti itu. Oke, penyebab 64 bit tidak tampil, tidak ada tampilan untuk Windows 64 bit saat virtual machine. Nah, jadi di sini baik solusinya, pastikan menggunakan operasi sistem 64 bit server. Bit operating system tidak bisa dicek melalui DXDR. Klik kanan toolbar di My Computer. Penanganan kedua, mengaktifkan virtualization atau VTD atau virtualization teknologi di BIOS server host. Jadi masuk di BIOSnya. Nah, di sini ada virtual teknologinya. Nah, di sini ya. Lalu dipilih di enable. Jadi seperti itu. Nah, di enable, diaktifkan. Penyebab VirtualBox terjadi error saat proses booting virtual machine. Hal ini terjadi karena saat pembuatan virtual machine menggunakan sistem Windows 32 bit, jadi harus 64 bit. Jadi close virtual machine dengan klik tombol mesin ACP shutdown, klik tombol setting pada nama VM. Nah, pada general version pilih Windows 2012 64 bit. Jadi waktu di sini pembuatannya ya teman-teman. Jika sudah, klik OK dan jangan kembali VM melalui example admin. Jika tidak ada pilihan untuk 64 bit, operator UNPK melakukan restart server dan masuk ke dalam BIOS. Aktifkan fitur virtualization VTD atau virtual technology. Penyebab tidak ada nomor IP. Error tersebut dikarenakan klien belum diberikan IP address. Masuk di menu pengaturan router BIOS, berikan IP klien dengan segmen 0. Penyebab CAN modul aplikasi tidak tercopy dengan komplit, aplikasi terhapus oleh virus. Pelanggan pertama, menjalankan aplikasi langsung dari arsip binar atau zip. Pelanggan kedua, matikan antivirus atau exit folder aplikasi dari deteksi virus. Itu masuk di virus and threat protection setting, lalu exclusion, Windows Defender antivirus ini di add remove ya, dipilih add exclusion, lalu add remove item that you want to exit from Windows Defender antivirus scan. Penyebab registrasi tidak berhasil, eksternal yang digunakan masih versi lama, VM server belum dijalankan. Salah satu adapter di VM yang seharusnya di-breed connect client kabel bermasalah sehingga VM tidak terhubung. Melakukan ping dari server VM ke IP client untuk melakukan pengecekan. Jadi seperti itu. Penyebab registrasi tidak berhasil, eksternal yang digunakan masih versi lama. Sekali lagi, eksternalnya masih versi lama. Penyebab internet tidak terdeteksi. Jadi jika sudah masuk di CPT sync loginya, internet terputus, IP dari internet menggunakan segmen yang sama dengan jaringan lokal yaitu segmen 0. Salah melakukan pengaturan adapter di VM. Internet lokasi ujian tidak bisa mengakses halaman web kemek input. Solusinya, pengenalan yang pertama, pastikan bahwa server sudah terkoneksi ke internet dengan cara ping www.anpk.kemdikbud.go.id melalui CMD. Jika mendapat pesan request timeout, silakan masuk untuk mengecek status jaringan dan juga modem internet. Penanganan kedua, pastikan jika menggunakan router tidak terdapat halaman login untuk bisa internet. Jadi jika menggunakan router tidak terdapat halaman login ya bisa untuk akses internet. Lalu yang ketiga, ubah settingan adapter 2 di VM yang tadinya NAT menjadi bridge ke jaringan internet. Jadi adapter satunya bridge, yang kedua juga bridge, teman-teman, di bridge semua. Jadi seperti itu. Penanganan keempat, jika koneksi internet tidak ada masalah tetapi speed sync masih memunculkan error tidak terhubung dengan internet, silakan telepon
school UNBK. Penyebab spek tidak memadai, pengaturan VirtualBox tidak sesuai dengan persyaratan. Penanganan naikkan RAM di dalam settingan VM, yaitu browser Anda tidak memiliki akses. Tidak menggunakan Exambru admin. Jika browser Anda tidak memiliki akses, berarti tidak menjalankan atau menggunakan Exambru admin. Itu pasti dari VM-nya langsung. Tutup lalu buka kembali browser, cek adapter di VM, pastikan mendapatkan IP dengan segmen 0, teman-teman. Lalu pisahkan jika ada server lain yang berjalan berbarengan di satu jaringan lokal. Oke, standby kuning. Baik, di sini ada keterangannya kalau standby kuning. Sekolah masukkan beberapa ID server di dalam satu server sehingga menyebabkan terdapat 2 atau lebih serial number yang sama. Jadi, kalau servernya lebih dari 1, jangan sekali-sekali memasukkan ID server yang berbeda ke satu server tersebut. Jadi kalau memang ID-nya servernya semisal ada 2, berarti server 1 ya ID server 1, server 2 ya juga ID server 2. Jangan dibolak-balik. Setelah berhasil sinkronisasi, sekolah mengganti server, melakukan install iOS, mengganti motherboard, dan menjalankan Exambru admin yang berbeda versi dari yang sebelumnya. Sekolah minta unlock di server yang di provinsi atau tim pusat. Permintaan unlock dari sekolah dibatasi. Baik, alaminya seperti itu. Penyebab offline warna merah. Jadi server pusat sedang tutup. Waktu GMT yang tidak sesuai dengan waktu lokal, VM tidak mendapatkan segmen 0, penulisan ID proper salah. Jadi menunggu sampai waktu buka server pusat. Yang pertama, yang kedua cek kembali waktu GMT setempatnya. Pastikan sudah +7, +8, dan +9. Pastikan VM terdapat di IP segmen 0 atau 200. Salah dalam penulisan ID server, pastikan tidak ada spasi di depan dan belakang. Penyebab tidak bisa sinkronisasi. Yang pertama, akses sinkronisasi sekolah ditutup dikarenakan sekolah sudah pernah melakukan sinkron sampai data 9 lalu menghapus data. Jadi setelah sinkron selesai, jangan sekali-sekali klik hapus, teman-teman. Penanganan melakukan request untuk membuka akses sinkronisasi ke tim provinsi atau tim pusat. Penyebab token tidak rilis. Data tes yang diajukan tidak sesuai dengan jadwal, hanya memilih daftar tes, tapi tidak klik tombol simpan. Jadi harus klik tombol simpan. Cek web NPK untuk melihat jadwal daftar tes yang sesuai, pilih daftar tes sesuai dengan jadwal yang ada di web NPK. Klik tombol simpan lalu OK, klik menu logout yang ada pada halaman sebelah kanan. Klik submit untuk login kembali, lalu pilih status tes, lalu rilis token. Penyebab tidak dapat mengganti tes, terdapat siswa yang sedang login sehingga tidak dapat mengganti daftar tes. Jadi masih ada siswa yang sedang login, jadi harus masuk ke user siswanya lalu diselesai, di logout, baru nanti bisa untuk mengganti tesnya, teman-teman. Jadi seperti itu. Masuk ke menu siswa atau langsung di servernya. Jadi di reset login. Di sini ya dipilih, dicari nama siswanya lalu di reset, reset peserta. Setelah semua siswa terset, masuk ke menu status tes kembali. Lalu pilih simpan semua. Penyebab tidak dapat upload, prompter melakukan pemilihan manual untuk melakukan upload. Sekolah memilih tombol pilih peserta dan akan cara otomatis memilih seluruh siswa lalu klik tombol upload, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Penyebab tidak dapat upload, penyebab gagal patching, gagal melakukan proses sinkronisasi, VM mati tidak normal. Klik di sini untuk merefresh. Jika masih error, lakukan langkah kedua yaitu restart CPT Sync adminnya dan tunggu 2 menit. Jika secara 1 dan 2 masih error, restart VM-nya. Klik akses tool lalu masuk ke tab service dan klik tombol start stop service sehingga status menjadi running lalu restart CPT Sync. Jika cara 4 masih gagal, lakukan SQL Server Restart, klik Start SQL sehingga status menjadi running lalu restart CPT Sync. Jika cara 1, 2, 3, 4, dan 5 masih error, maka harus ganti WHD, teman-teman. Itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin informasi dari Mas Guru untuk kali ini. Demikian dulu bagi yang membutuhkan solusi-solusi tentang masalah di ANBK 2021. Bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sobat-sobat semuanya. Jangan lupa tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Saya kira sekian dulu Mas Guru Oke Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.